Shalom. Bersyukur bisa bertemu di sini, bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Nah, saudara, tema yang diberikan kepada saya, Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang memberi kemampuan. Ya, Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang memberi kemampuan. Nah, saudara, saya akan membacakan dari Keluaran 31 ayat kedua dan ketiga, kemudian pasal ke-36 ayat yang pertama. Sudah ada di PowerPoint saya, ya. Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 36 ayat pertama, demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Setelah satu kali ada seorang bapak yang bernama Harihol. Saudara, Harihol ini seorang petani biasa, seorang yang sederhana sekali, saudara, tapi dia seorang Kristen yang baik. Dia mencintai Tuhan, dia terus bergumul tentang firman Tuhan, dan dia pengen tahu apa yang Tuhan ingin dia kerjakan di dalam sisa hidupnya. Nah, saudara, suatu kali dia menonton sebuah film dokumenter khususnya tentang anak-anak yatim piatu yang ada di Korea. Ya, waktu itu sudah perang Korea, saudara. Nah, saudara, pada waktu dia melihat itu, saudara, hatinya itu begitu tergerak. Dan dia berencana, dia berdoa kepada Tuhan, dia kemudian merencanakan untuk masing-masing dari pihak keluarganya, dia tinggal di Amerika, menyokong satu anak. Lalu setiap keluarga itu mengadopsi satu anak dari anak-anak yatim piatu itu. Saudara, akhirnya dia mengambil beberapa anak. Saudara, tahun 1955 hari itu khusus terbang ke Korea. Dia datang ke sana dan kemudian dia mengangkat 12 anak yatim piatu untuk 12 keluarga dia, untuk 8 keluarga dia, beberapa anggota keluarga dia yang lain. Lalu 4-nya itu diantaranya dia berikan kepada orang-orang Kristen yang lain, saudara. Nah, waktu dia datang ke Korea, saudara, waktu itu saudara dia melihat sendiri bagaimana kehidupan anak-anak yatim piatu ini. Hatinya begitu tergerak, lalu dia mengatakan, aku gak cukup hanya ambil 12 anak. Tapi Tuhan gerakan dia untuk betul-betul berjuang supaya banyak keluarga-keluarga Kristen di Amerika mau mengadopsi anak-anak Korea yang terlantar ini, saudara. Tentu saja perjuangannya itu gak mudah. Karena ini adalah adopsi antar negara, saudara. Tapi Harihol berjuang keras. Dia berjuang keras, dia terus-menerus terjun ke sana, melihat dia awalnya dia mendirikan tempat-tempat tampungan untuk anak-anak yatim piatu ini, saudara. Waktu dia mendirikan tempat-tempat tampungan seperti ini, saudara, dia turun sendiri dari desa ke desa, dia melihat begitu banyak anak-anak terlantar. Dia cari mereka pada waktu mereka sakit di dalam camp-camp seperti itu, saudara. Ada yang sakit disentri, ada yang sakit cacar air, ada yang sakit radang paru-paru. Harihol bersama istrinya Berta itu berhari-hari merawat anak-anak ini. Saudara, apa yang dia kerjakan itu membuat orang lain itu terinspirasi. Banyak dari mereka, dari orang-orang yang mengenal Harihol, dan dia ceritakan itu kepada banyak orang, saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya penampungan anak-anak yatim piatu ini mulai didirikan. Setelah 9 tahun setelah ia membuat tempat tumpangan anak yatim piatu yang pertama, saudara sekalian, Harihol, petani biasa, petani yang sederhana ini, saudara sekalian, dia mampu melakukan pekerjaan yang besar. Dia bukan saja menampung anak-anak yatim piatu yang berada di Korea, tapi juga di India, di Asia Tenggara, di Filipina, bahkan di negara-negara Amerika Latin. Saudara, kenapa Harihol bisa melakukan hal seperti ini? Itu ada fotonya sedikit ya. Nanti saudara bisa search di Google, itu ada cerita tentang Harihol. Saudara, kenapa dia bisa melakukan hal yang seperti ini? Dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, dia petani biasa, saudara. Dia bukan orang yang kaya raya. Dia juga bukan orang yang memiliki talenta yang banyak.
Bukan seorang yang begitu cerdas, enggak saudara sekalian. Dia ini petani biasa. Tapi yang membuat Hori-Hol berbeda dengan orang-orang lain adalah saudara, karena dia memiliki hati Tuhan. Dia memiliki hati yang punya belas kasihan. Dia memiliki hati yang peka terhadap pimpinan Tuhan. Dia tahu dengan jelas apa yang Tuhan ingin dia kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga saudara sekalian, petani yang biasa ini saudara dipakai oleh Tuhan menjadi seseorang yang luar biasa. Petani biasa ini saudara, karena dia taat kepada Tuhan, karena dia memiliki hati Tuhan, karena dia memiliki belas kasihan dalam kehidupannya, sehingga saudara dia menjadi seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai petani biasa ini menjadi bukan orang yang biasa. Menjadi seseorang yang dicatat dalam sejarah. Dicatat sebagai seseorang yang sudah berkarya besar bagi umat manusia dan khususnya bagi kerajaan Allah. Saudara, setiap kita itu punya kemampuan. Setiap kita punya talenta. Setiap kita punya bakat. Yang menjadi masalah, mau gak bakat dan talenta itu kita betul-betul gumulkan di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan engkau mau saya melakukan apa? Nah saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca itu bercerita tentang Musa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci. Saudara, zaman itu kemah suci adalah sesuatu yang sangat penting. Karena mereka meyakini kehadiran Allah itu ada di dalam kemah suci. Jadi untuk membangun sebuah kemah suci, tempat di mana Allah berdiam, Allah hadir di tengah-tengah mereka, itu enggak boleh sembarangan membangunnya. Enggak boleh kita sembarangan membangunnya dengan mengatakan, oh bagusnya begini ya tempat kemah sucinya, bagusnya dindingnya seperti ini bagusnya seperti ini. Enggak saudara sekalian. Allah sudah mengatur dengan begitu detail bahan apa yang dipakai, ukurannya, tingginya, lebarnya, semua diatur dengan khusus. Nah saudara, untuk membangun kemah suci seperti ini pun diperlukan orang-orangnya ahli. Musa bukan ditugaskan Tuhan untuk membangun kemah suci. Tapi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tugas membangun kemah suci ini diberikan kepada orang-orang lain. Nah saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dua hal saudara. Yang pertama kita melihat pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan pada kita bisa dipakai untuk melayani Dia. Saudara, kadangkala kita ini punya cara pandang yang keliru ya. Kalau saya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja, saya melayani banyak hal di gereja, wah ini pekerjaan rohani. Jadi saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus. Tapi waktu saya bekerja dalam istilah pekerjaan sekuler, saya dagang, saya ke pasar, saya mengurus anak, saya melakukan bisnis, saya kerja di kantor, saya melakukan apapun, karena ini pekerjaan sekuler, saya boleh melakukannya sedikit sembarangan, sedikit tidak jujur. Ini keliru saudara sekalian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada pemisahan antara ini rohani, ini jasmani, ini rohani, ini sekuler. Enggak saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal, engkau dan saya itu istimewa di hadapan Tuhan. Artinya di dalam kita mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, kita harus mengerjakannya dengan baik. Mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Saya ingat lagu sekolah minggu saudara sekalian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dalam satu arti saudara, apapun yang kita lakukan, baik di gereja, baik di rumah, baik kita berdagang, baik kita ke pasar, baik kita berada dimanapun juga, itu adalah kehidupan ibadah kita. Jangan sampai ada orang yang gak percaya kepada Tuhan dengan sinis mengatakan, aduh ini engkau, aduh ini om, ini tante. Kalau di gereja sucinya luar biasa, baiknya luar biasa,
ramanya itu aduhai. Tapi pada waktu di kantor, pada waktu di rumah, wow saudara sekalian, dia marahin karyawannya itu, kebun binatang keluar semua. Dia melakukan pegawai-pegawaian itu dengan begitu kejam. Sehingga saudara, tatkala kita bersaksi kepada orang-orang seperti ini, orang-orang seperti akan mengatakan, buat apa saya ke gereja? Di gereja kelihatan suci, di luar gereja kelihatan apa saudara sekalian? Kelihatan belang dan kedoknya. Tapi saudara, kalau kita punya prinsip tidak ada perbedaan antara rohani dan sekuler, saudara, saya yakin dan percaya tidak akan ada perkataan-perkataan sinis seperti itu. Saudara, kita mau, Tuhan mau kita ini sebagai anak-anaknya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Saudara, setiap kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan yang kita percayai, saudara. Setiap kita dipersiapkan berkat-berkat oleh Tuhan melalui pekerjaan kita. Tapi yang menjadi masalah saudara sekalian, apakah kita melakukannya itu dengan baik, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita melihat Keluaran pasal ke-25 sampai ke-30, saudara, di situ jelas sekali Musa sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kemah suci. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu, lalu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memilih orang-orang tertentu supaya mereka bisa membuat kemah suci. Dan akhirnya Musa pilih Besalel dan juga Aholiab, saudara. Siapa itu Besalel, saudara? Saudara, kalau saudara ingat Hur, ingat siapa Hur? Hur itu loh, waktu Musa berperang di Rafidim, kemudian dia mengangkat tangannya, kalau dia angkat tangannya orang Israel menang. Tapi waktu Musa capek, tangannya turun, orang Israel kalah. Lalu dia katakan kepada orang-orang itu, sok ambil 2 orang yang kuat, 1 topang tangan kanan, 1 topang tangan kiri. Nah, salah satu yang topang dia itu adalah Hur. Nah, saudara, Besalel ini cucu Hur. Besalel ini adalah cucu Hur. Seseorang yang boleh dikatakan lahir dalam keturunan sebagai orang benar. Seseorang yang sudah mengenal Tuhan. Nama Besalel itu sendiri artinya orang yang berdiam dalam naungan Allah. Nah, saudara, seseorang yang berdiam dalam naungan Allah tentu saja dia memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Dia senang tinggal di hadirat Tuhan. Tapi saudara sekalian, Besalel ini mendapat perkenanan Tuhan bukan semata-mata dia keturunan orang benar. Bukan saudara sekalian. Tetapi dia juga karena hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, memiliki keturunan sebagai keturunan orang benar itu penting. Tetapi kalau anak keturunan itu sendiri tidak hidup benar di hadapan Tuhan, nggak ada artinya. Besalel ini adalah seorang yang betul-betul hidup imannya itu terpelihara. Dia lahir dari Hur, dia juga menjadi seseorang yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Sehingga tidak mengherankan saudara sekalian, dia dipilih oleh Musa untuk betul-betul mempersiapkan peralatan di dalam kemah suci itu. Peralatan yang bentuknya itu begitu rinci. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dia betul-betul dituntut untuk taat. Saudara, next, hanya orang yang dekat dan taat pada Tuhan yang dapat mengerjakan kehendak Tuhan dengan tepat. Kenapa Musa pilih Besalel? Dia tahu Besalel ini keturunan orang benar dan hidupnya juga adalah hidupan dalam naungan Allah. Nah, orang seperti ini adalah orang yang bisa taat. Orang yang bisa memahami kehendak Tuhan, yang boleh menggumulkan panggilannya dan dia mengerjakan kehendak Tuhan itu dengan tepat. Makanya Besalel dipilih. Karena untuk membangun peralatan dalam kemah suci itu enggak mudah. Lalu siapa Aholiab, saudara sekalian? Aholiab ini adalah seorang yang ahli di dalam menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni.
Soal zaman itu kain ungu itu adalah kain yang termahal, ya. Kain ungu dan kain-kain ini, kain-kain yang mahal ini dipakai khusus memang untuk membangun tempat-tempat kudus, saudara sekalian. Nah, nama daripada Aholiab itu punya pengertian Bapa adalah kemahku. Dalam arti saudara sekalian, dia betul-betul rindu tinggal dalam kemah Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Next, sangat penting bergaul akrab dengan Tuhan sebelum kita memasuki pelayanan yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Setelah Aholiab begitu bergaul dengan Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan panggil dia, panggil Besalel, panggil Aholiab untuk membangun kemah suci, saudaraku. Setelah pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menuntut ketaatan. Menuntut ketaatan dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu mereka melakukannya, mereka betul-betul harus detail. Gak bisa sesuai dengan kemauan mereka. Gak bisa berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah berpengalaman nih dalam membangun, mengukir, kemudian menenun. Gak bisa, saudara. Keahlian mereka itu harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian mereka melakukannya dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita itu diberikan pekerjaan. Tuhan gak mau kita tuh gak bekerja. Tuhan memberikan kita pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Nah, masalahnya saudara, bagaimana dengan pekerjaan kita bisa meninggikan Tuhan. Ada satu prinsip, ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, saudara sekalian. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kamu lakukan itu seperti untuk Kristus. Kamu berdagang, ingat, kamu itu melakukannya untuk Kristus. Jadi kamu akan berdagang dengan begitu baik. Saudara yang bekerja sebagai seorang bos yang punya banyak karyawan, ingat, saudara adalah melakukan pekerjaan itu untuk Kristus. Dan saya yakin saudara sekalian, kalau kita punya prinsip seperti ini, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian, kita yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan itu sesuatu yang baik. Kita gak boleh minder dengan pekerjaan kita. Asal kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, mungkin hasilnya pas-pasan pun, tapi kalau itu berasal dari Tuhan, saya yakin kita akan jadi berkat. Itu akan jadi berkat bagi setiap kita. Kita gak perlu membanding-bandingkan, oh orang itu dagangnya itu begitu luar biasa. Laku, cuannya banyak, cepet kaya. Tahun ini beli 1 mobil, 2 tahun lagi beli mobil baru lagi. Bisa piknik ke luar negeri tiap kali liburan. Ya gak apa-apa, itu berkat dia. Kalau memang berkat kita hanyalah berkat yang kita jalani hari demi hari. Jalani itu dengan setia. Jangan mencoba-coba cari jalan lain. Jangan mencoba-coba mencari sesuatu yang bukan bagian milik kita. Karena semua itu tidak ada berkat, saudara. Tapi kalau kita menjalani apa yang menjadi bagian kita, jalani dengan jujur, jalani dengan setia, jalani seperti untuk Tuhan, saya yakin itu akan jadi berkat. Saudara, satu kali adik-adik saya itu dagang material ya di kampung. Di satu kota kecil, Palembang, Lubuk Linggau itu, saudara ya. Saya berkali-kali kalau pulang ke rumah, saya kadang-kadang suka ke toko, saudara. Suka ke toko, suka lihat, tapi terakhir waktu saya pulang, saya nggak lagi suka ke toko. Nah, panasnya luar biasa, dagang material itu sedikit kotor ya. Ada semen, ada besi, ada seng, ada semacam-macam lah material begitu, saudara sekalian. Lalu adik saya bilang, nggak usah lah ke toko lah, panas dan sulit, ada cukup banyak pegawai di sana, dan itu juga sulit, tokonya nggak terlalu besar, agak sedikit sempit gitu, saudara ya, karena banyak barang. Waktu itu awal-awal mereka berdagang, saya ingat sekali mereka hari Minggu habis dari gereja dagang. Tetapi saya bilang pada akhirnya kepada mereka, aduh tolonglah, sudah habis hari Minggu tuh hari Sabat, jangan dagang lagi lah. Ya, jadi kalian bisa pelayanan, gak buru-buru, nanti ngajar sekolah Minggu buru-buru mau pergi, adik saya ngajar sekolah Minggu juga, saudara. Akhirnya mereka katakan, jangan,
Habis dari sekolah minggu nanti sudah pegawai buka toko dulu, nanti kami baru datang ke toko. Lalu kemudian sayang nanti banyak langganan itu nanti belanja ke tempat orang lain. Saya hanya katakan satu hal kepada dia. Kamu berdoa. Kalau kamu yakin usaha dagangmu itu adalah usaha dagang yang Tuhan berkati, kamu gak usah takut orang-orang yang belanja sama kamu itu kemudian lari ke tempat atau beli ke tempat orang lain. Kalau itu memang berkatnya untuk kamu, gak akan lari kemana-mana. Kalau waktu kamu Sabtu dagang atau waktu dia pelanggan itu datang bilang, saya Minggu gak dagang, jadi kalau mau beli Sabtu atau Senin. Dia bilang, si Cici mah enak aja ngomong, mentang-mentang hamba Tuhan ngomongnya enak aja. Saya bilang, coba kamu tes, saya yakin dan percaya. Kamu coba lakukan, Tuhan itu gak akan tidak memberkati orang-orang yang setia. Kamu dagang dari Senin sampai Senin lagi, capek luar biasa. Minggu kamu pelayanan, kamu ibadah, lalu kamu bisa konsentrasi fokus untuk melakukan banyak hal di hari Minggu untuk pelayananmu. Saudara, sebulan 2 bulan gak mempan, tapi akhirnya mereka mulai coba-coba. Ya, mereka mulai coba-coba. Apa hasilnya saudara sekalian? Awalnya mereka ketakutan, nanti langganan datang beli ke sebelah, beli ke sini, beli ke situ. Jadi gak usah takut, Tuhan akan berkati kamu. Betul saudara, setelah beberapa bulan berlalu, dia telepon saya mengatakan betul. Kami tutup hari Minggu, justru hasilnya lebih bagus daripada kami buka pada hari Minggu. Langgan itu datang Sabtu, datang Senin, dan kami bisa mendapatkan berkat yang berkecukupan. Kami bisa berikan perpuluhan dengan setia. Kami melakukan itu dengan setia bertahun-tahun sampai hari ini, saudara. Mereka Minggu tutup, mereka Minggu khusus ibadah, khusus kebaktian, khusus pelayanan, dan Tuhan mencukupi. Pandemi, saya tanya kepada mereka. Pandemi banyak orang ribut, sepi ya. Semua dagang sepi, nggak ada yang nggak sepi. Lalu saya tanya, kalian dagang sepi nggak ke adik saya? Betul sepi. Sepinya itu lumayan besar, beda dengan waktu dulu. Tapi dia katakan, Tuhan tetap mencukupi. Puji Tuhan. Tuhan tetap mencukupi. Kami tetap beri perpuluhan. Kami tetap bisa melayani. Kami Minggu tetap tutup. Tapi Tuhan mencukupi. Yang masalahnya itu, mencukupi itu seringkali relatif, bukan? Ada orang yang cuannya 5 juta sehari tetap ngomongnya gak cukup. Ada orang yang cuannya sehari 500.000 pun mengatakan cukup. Balik lagi saudara sekalian, cara pandang kita terhadap apa yang Tuhan berikan itu mempengaruhi secara berpikir kita, mempengaruhi tindakan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kita, lakukan itu untuk apa saudara? Untuk melayani Dia. Untuk menjadi berkat, untuk kita bisa bersaksi, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Itulah sebabnya di dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang menuntut kita untuk melakukan apapun seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita tidak akan sembarangan di dalam mengerjakan apapun juga. Yang kedua saudara sekalian, dalam bagian ini kita belajar bahwa berikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang lainnya urusan Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap kita. Bezalel dan Aholiab memiliki karunia berbeda, bakat yang berbeda. Tapi saudara, kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang ketiga, satu hal yang menarik saudara. Satu hal yang menarik dalam bagian itu pada waktu Tuhan memanggil Bezalel untuk membangun kemah suci. Menarik sekali di sini dikatakan di dalam ayat ketiga. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Jadi apa saudara sekalian? Pada waktu Allah pilih seseorang untuk melayani dia. Pada waktu Allah mempersiapkan seseorang untuk melayani dia. Dia gak sembarangan. Tuhan akan perlengkapi dia.
Allah yang menunjuk, Allahnya itu yang akan memberikan kemampuan, Allah memperlengkapi. Saya nggak ngerti di Cirebon, saudara sekalian. Di Bandung tempat saya melayani walaupun jemaatnya banyak, untuk cari majelis sulitnya minta ampun pun. Ayo jadi majelis karena kami lihat kamu nih sanggup loh ya. Kamu nih mampu, usaha pekerjaanmu juga udah lumayan, anak-anak udah gede, ayo melayani. Enggak belum waktunya. Jangan sekarang lagi sibuk karir. Di Cirebon kok jadi majelis sulit tuh pilihnya. Sarua wae. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita. Ingat ya, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan itu gak pilih sembarangan loh. Banyak orang pinter yang lain, kenapa mereka gak dipilih? Kenapa saudara yang dipilih? Ataukah karena saudara lebih kasep? Lebih pinter? Lebih rohani? Enggak, itu anugerah Allah saudara sekalian. Anugerah Allah yang pilih kita. Jadi jangan mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Siapa yang sanggup melayani Tuhan yang luar biasa? Saya pun nggak sanggup, saudara, kalau bukan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Aholia pinter, Besalel pinter, punya keahlian. Tapi satu ciri khas dalam bagian ini, Allah menyertai mereka. Roh Allah ada bersama dengan mereka. Dikatakan Allah berikan mereka kemampuan, keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Jadi saudaraku, dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus setia dan terus menerus mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Enggak bisa kita melayani Tuhan dengan kepandaian kita, dengan pengalaman kita. Enggak bisa saudara sekalian. Kita bisa melakukannya dengan apa saudara? Dengan senantiasa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, tapi kita harus punya prinsip yang penting sekali. Jangan menganggap bahwa pelayanan ini punyaku. Pelayanan rohani itu saudara sekalian adalah milik Tuhan sendiri. Bukan milik kelompok orang tertentu atau milik pribadi. Jadi waktu kita melayani Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan cari tahu apa yang pemimpinmu mau. Saya tidak katakan pemimpin gereja nggak boleh punya kemauan, nggak boleh punya punya arahan, beda loh ya. Tetapi pemimpin gereja dan setiap orang yang melayani itu harus betul-betul cari tahu pimpinan Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan. Jadi tidak ada lagi orang yang berani mengatakan, aduh itu gereja loh ya, kalau nggak ada saya itu gereja hancur. Pelayanan itu kalau saya nggak turun tangan nggak akan beres. Omong kosong saudara sekalian. Kita melayani Tuhan itu adalah melayani pekerjaan Tuhan, yang punya itu adalah Tuhan. Kita ini kalau bisa dipakai, bisa melayani, itu hanya alat tok. Alat saja. Saya khotbah saya tidak akan menyentuh dan jadi berkat bagi saudara kalau Roh Kudus nggak bekerja. Saya hanya alat yang Tuhan pakai dan karya Roh Kudus yang menggerakkan saudara sehingga saudara tahu, oh ini benar saya akan melakukan. Saudara, kalau kita dengar khotbah, iya benar ya, hanya benar tok, tapi nggak ada kemauan untuk melakukan, omong kosong, gagal saya khotbah. Tapi seseorang yang betul-betul Tuhan pakai dalam kehidupannya adalah dia sadar dan percaya bahwa semua yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan yang pakai menggerakkan dia untuk boleh berkarya secara luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara ingat, kalau Tuhan itu yang memanggil kita untuk melayani, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan cara yang luar biasa. Aholia pinter, Besalel pinter, mereka sudah biasa saudara melayani dalam bidang mereka masing-masing. Tapi jelas dikatakan Roh Allah menyertai dan Allah berikan dia pengertian untuk boleh memahami pimpinan Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Dia bisa memimpin orang lain, akhirnya membuat satu tim untuk boleh bekerja. Saya pernah membaca bagian ini, sudah dikatakan pada waktu Aholiab dan Besalel ini bekerja secara profesi mereka dibayar mahal karena mereka ahli.
Itu nggak gampang, ukir, tenunan itu semua, mengukir barang-barang dari emas semua itu nggak gampang, saudara. Tapi tatkala mereka bekerja untuk Tuhan, saudara sekalian, itu mereka bekerja dengan apa, saudara sekalian? Dengan gratis pasti. Nah, saudara, mereka nggak bisa menyombongkan diri. Aku udah ahli, aku mau mengerjakan seperti ini. Enggak, saudara sekalian. Di dalam bagian ini, saudara, tidak ada gunanya semua keahlian itu tanpa kerendahan hati, tanpa menjadi seorang hamba, seorang humble, saudara sekalian, seorang hamba di mana mereka percaya dan yakin di dalam Tuhan yang sudah menolong mereka, memperlengkapi mereka melakukannya dengan setia. Saudara, apa gunanya Musa mengumpulkan banyak dari cemantut emas untuk membangun kemah suci? Apa gunanya dia kumpulkan kayu-kayu yang mahal sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa gunanya mereka membeli kain ungu yang begitu mahal kalau tidak ada yang mengerjakannya? Kalau tidak ada orang yang ahli yang melakukannya atau yang mengerjakannya, itu bangunan atau kemah suci gak akan terbentuk, bukan? Tapi Tuhan memperlengkapi semuanya dengan begitu luar biasa. Sehingga akhirnya dua orang ini dipakai oleh Tuhan untuk memimpin sebagian besar ahli-ahli di sana. Untuk akhirnya membangun kemah suci itu dengan baik. Saudara, pekerjaan rohani yang hanya dikerjakan dengan kepintaran, kemampuan, dan kehebatan tanpa kuasa Roh Kudus, ini menjadi sesuatu yang berbahaya besar, sesuatu yang mendatangkan bahaya besar. Tapi pekerjaan rohani yang dilakukan tatkala seseorang itu betul-betul di bawah kontrol Roh Kudus. Dalam bagian ini jelas sekali dikatakan kan, Roh Allah memberikan mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Beberapa majelis baru terpilih, bukan bulan April yang lalu, sama ya? Bagaimana pergumulan saudara pada waktu terpilih jadi majelis? Oh, aku nggak sanggup. Aku nggak mampu, aku nggak bisa. Betul, engkau nggak sanggup, engkau kurang mampu, engkau kurang bisa. Tapi Allah yang menunjuk kamu, Allah yang menunjuk saudara, Allah akan memberikan tanggung jawab, Allah akan memperlengkapi engkau. Dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, saudara sekalian, kalau Tuhan panggil kita dengan sangat jelas sekali, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak itu. Dan Tuhan akan pasti memperlengkapi kita. Percayalah itu, saudara. Saya mengalami hal itu. Saudara, saya pernah punya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya ini orangnya polos. Enggak pinter. Dia pedagang biasa, dia punya toko biasa, saudara. Dan satu kelemahan dia itu kalau ngomong gagap. Saya kalau dengar dia ngomong, ayo ngomong. Gagap, saya kadang-kadang, saudara tahu saya ngomongnya cepat ya. Kalau dengar orang ngomong lambat tuh saya ngantuk, saudara. Sebenarnya ini orang ngomong gagap begini, mau ngajar sekolah minggu, gimana? Bisa-bisa anaknya nyeletuk, bukan muridnya. Ya lause ngomong aja pelan gitu. Aduh, orang udah di Solo, lause masih di Tasikmalaya atau di Bandung. Tapi saudara, saya saksikan sendiri, dia begitu setia. Sampai saat ini dia begitu setia. Dan saya berkali-kali nyaksikan waktu dia ngajar sekolah minggu, gagapnya hilang loh. Aneh sekali. Waktu dia cerita, gagapnya itu hilang. Waktu dia ngomong, gagap deui, saudara sekalian. Tapi waktu dia cerita, gak gagap. Saudara tahu siapa saya kan? SMA kelas 2 saya itu kelas 1. Saya mempersembahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan panggil saya. Saudara tahu saya dulu seperti apa? Suruh mimpin ibadah pemuda. Dulu SMA sudah pemuda lu ya. Liturgi, boro-boro saya berani, saudara. Lalu mereka katakan, mau jadi hamba Tuhan kok gak berani ini, gak berani itu. Oke, saya bilang, saya belajar. Jadi guru sekolah minggu saya belajar. Dulu sekolah minggu itu ngajarnya itu pakai buku yang YPIII. Mungkin khusus yang punya pengalaman. Bikinan I3 Batu. Jadi cerita itu sudah ada, tinggal kita tambahin dikit-dikit, baca itu cerita ke anak bisa. Dulu belum ada kurikulum banyak-banyak ya. Saya bilang oke,
Tapi selama itu saya ingat sekali ada kira-kira setengah tahun saya jadi asisten doang. Saya bantu lause yang lain, saya bantu karena kita itu gereja kecil ya. Habis kebaktian umum itu gereja orang datang nggak pakai karpet seperti jadi seringkali kotor ada pasir-pasir. Kita beresin, saya ikut nyapu, ikut susun-susun bangku karena gereja kecil ya. Saya hanya bantu seperti itu. Lalu bantu anak-anak, kemudian nyiapin bangku untuk anak-anak, dampingi mereka, lause cerita. Setelah setengah tahun teman saya ini mengatakan, ayo belajar ngajar sekolah minggu. Kan nanti mau jadi hamba Tuhan. Saya belajar, saudara. Saya ambil itu buku persiapan. Saya persiapan berhari-hari. Baca sampai cerita itu ngelotok. Aplikasi ngelotok. Tapi waktu nyampein cerita di sekolah minggu tahu berapa menit? 5 menit tamat. Ceritanya kemana, intinya aja yang saya ambil. Karena gugupnya itu luar biasa. Itu berlalu, setelah saya berpikir begini, Tuhan, betul gak sih Tuhan panggil saya? Kalau betul Tuhan panggil saya, ya udahlah buktiin aja Tuhan lah. Waktu itu papa saya gak setuju saya jadi hamba Tuhan, otomatis dia gak mau dukung saya dan papa saya juga gak mampu. Saudara. Punya anak perempuan 6, perempuan semua, papa saya tulang punggung sendiri. Papa saya katakan gak usah jadi hamba Tuhan lah. Saya bilang papa saya yakin sekali Tuhan panggil saya. Waktu itu di saat itu masih belum ada hanya kirim lamaran, nggak ada tes. Kalau dites mungkin saya nggak masuk ya saudara ya. Tidak ada tes tes psikologi, tes pengetahuan ini, pengetahuan itu nggak ada. Pokoknya kirim surat, kesaksian kamu apa pertobatan, kenapa kamu dipanggil oleh Tuhan, ada sponsor apa enggak, itu aja. Saya bilang ya Tuhan saya nggak ngerti ini. Kalau memang Tuhan panggil saya tulis apa adanya kesaksian. Sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai dengan apa yang saya rasakan. Lalu sponsor saya tulis tidak ada karena papa saya tidak mau bayarin. Saya bilang keterima syukur, nggak keterima puji Tuhan. Gitu ya. Saudara keterima. Saudara tahu waktu saya keterima saya diantar pendeta saya ke Saat. Tahun-tahun pertama itu, khususnya semester pertama saya sangat kesulitan. Di kampung pinter sekolah, di sana kan bukan kampung saudaraku. Jadi saya sangat kesulitan, apalagi tamat SMA pergi ke sana. Saya hanya katakan Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya yakin Tuhan akan perlengkapi saya. Kalau enggak apa-apa saya pulang lagi. Paling papa saya bilang malu-maluin udah pergi pulang lagi begitu ya. Tapi puji Tuhan saudara. Karena saya yakin Tuhan panggil saya. Saya tidak akan menolak panggilan itu. Tahun 83 saya ke Saat, sekarang 2023, 40 tahun ya. 40 tahun. Saya belum pernah merasakan Tuhan itu tinggalin saya. Saya belum pernah merasakan saya itu gak yakin, ragu-ragu, saya ini panggil Tuhan apa enggak. Gak pernah saudara. Walaupun saya sangat bergumul lisan, saya belum pernah pengen pulang tidak lagi jadi hamba Tuhan. Belum pernah. Kenapa saudara? Kenapa saya begitu yakin Tuhan panggil saya, Tuhan akan perlengkapi saya. So lihat saya sekarang, sapu tola gak gugup-gugup pisan. Saudara sekalian, ingat pada waktu Tuhan panggil kita saudara. Tuhan bertanggung jawab akan memperlengkapi kita. Saudara dipanggil sebagai seorang pedagang, lakukan dengan baik. Saudara dipanggil sebagai ibu rumah tangga, kerjakan dengan tanggung jawab, kerjakan seperti untuk Tuhan. Saudara dipanggil untuk melayani sebagai majelis, guru, sekolah minggu, sebagai apapun itu juga. Lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara jangan pernah minder, jangan pernah merasa aku ini gak bisa apa-apa, aku ini bukan apa-apa. Jangan. Tapi saudara juga jangan sombong, aku nih hebat, aku banyak uang, aku banyak punya usaha aku berhasil. Jangan juga seperti itu. Sekali Tuhan sapu habis kita gak punya apa-apa. Yang penting pastor yang saya ingin katakan, bahwa di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan semangat, dengan setia. Lainnya urusan Tuhan. Saya punya prinsip seperti itu saudara. Setiap kali pada waktu saya kewalahan, saya begitu sibuk, saya katakan Tuhan satu lagi tolong saya, satu lagi tolong saya, satu lagi tolong saya. Akhirnya beres. Saudara saya sudah umur 60 tahun ini saudara. Setiap kali mau khotbah tuh saya itu gemeter saudara. Saya bolak-balik ke WC, sering kali seperti itu saudara. Sehingga anak-anak saya tahu, Asyuk kenapa ke WC aja. Jangan banyak tanya lah, udah tahu stres lu nanya-nanya lagi. Saudara, itu sesuatu yang bagi saya pikir saya gak normal.
2015 saya refreshing ke Malang. Saya konsultasi dengan seorang dosen, itu dosen pembimbing skripsi saya beberapa puluh tahun yang lalu. Saya katakan, Pak, saya ini masih seperti ini loh. Tiap kali mau khotbah saya gugup, sering kali ke WC. Ini normal nggak sih? Padahal saya sudah melayani 35 tahun waktu itu ya saudara ya. Dia katakan justru itu normal. Kalau kamu gak punya ketakutan lagi, itu yang hati-hati dan itu gak normal. Agak sedikit lega saudara sekali, saya bukan orang yang gak normal seperti itu. Tapi saudara, selangkah demi selangkah, Tuhan itu beri saya kekuatan. Tuhan itu memimpin saya, menolong saya gak mampu. Tapi Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan dan menolong saya sampai saat ini. Saya pegang sekali Ebenezer. Itu yang saya pilih menjadi tema emeritasi saya nanti bulan Oktober. Sampai di sini Tuhan menolongku. Sampai di sini sampai kapan? Sampai kapanpun. Dimanapun saya ada, saya yakin Allah Ebenezer itu akan senantiasa bersama saya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Ingat, Tuhan sudah pilih saudara dan saya dengan harga yang begitu mahal. Kita ditebus dengan harga yang begitu luar biasa. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia tidak akan memperlengkapi kita, menolong kita di dalam kita menghadapi hari demi hari dalam kehidupan kita. Tetap bersandar kepada Dia, tetap bergantung kepada Dia, tetap mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Itu kunci di mana kita akan melakukan banyak hal yang bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mengerti siapa kami di hadapan Tuhan. Jangan pernah kami sombong dengan apa yang kami miliki. Jangan juga membuat kami menjadi minder dengan apa yang tidak kami miliki. Dan jangan kami membanding-bandingkannya dengan orang lain. Karena kami tahu Tuhan memberikan apapun yang menjadi bagian kami karena itu memang milik kami. Dan Tuhan mau kami bertanggung jawab dengan apa yang Kau berikan. Bukan melihat kiri dan kanan. Tapi betul-betul fokus mengerjakan apapun yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami itu. Dengan betul-betul mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Disitulah kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau kami adalah ibu rumah tangga, kami adalah seorang pekerja, kami adalah seorang pedagang, kami adalah seorang yang beraktivitas dalam berbagai macam bidang yang lain. Tolong kami untuk boleh melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan melakukannya dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.